Oke, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih dalam konteks hubungan antara induk sama anak, ya. Jadi, kalau sebelumnya kita membahas hubungan itu dalam konteks yang umum, jadi dia tidak memfokus kepada satu transaksi tertentu. Di saat ini kita akan fokus kepada transaksi tertentu, mulai saat ini sampai beberapa bab ke depan. Jadi kita fokus kepada transaksi tertentu. Pada bab 6 ini kita fokus kepada transaksi inventory. Jadi bagaimana kalau inventory itu diperdagangkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain di dalam satu grup tentunya, ya, entah itu induk ke anak atau anak ke induk. Oke, beberapa bagian yang ada di buku ini tentu saya harapkan kalian baca secara mandiri di rumah, ya. Ini bagian-bagian yang bisa dibaca di rumah. Nah, tetapi kira-kira alirannya itu seperti ini ya, aliran yang mungkin terjadi, transaction of affiliated company. Jadi bisa saja ini subsidiary, ya, anak perusahaan, ya, misalnya perusahaan A itu beli barang dari luar nih, masuk dari luar, masuknya saya ikutin lagi, saya buat lagi gambarnya. Terus dia bisa jadi jual ke apa namanya, ke parent-nya atau parent jual ke dia, pokoknya bolak-balik seperti itu ya. Jadi hubungan antara induk sama anak itu bisa antara salah satu dari panah-panah ini. Nah, panah-panah ini pun bisa terjadi dalam satu periode, akuntansi bisa juga berbeda periode, tapi nanti kita lihat secara detailnya. Nanti ini silahkan dibaca ya. Nanti ini sebenarnya secara praktek akan langsung kita lihat di dalam transaksi-transaksi ya, bagaimana elimination of intercompany transfer dan lain-lain dan lain-lain. Tapi setidaknya kalian baca dulu nanti di rumah itu untuk memperkaya. Walaupun tetap ada dalam penjelasan saya berikutnya. Kemudian kita masuk secara khusus pada inventory transaction. Bagaimana transaksi inventory antar anak induk, induk anak, anak dengan anak. Seperti itu ya. Nah, ini nanti kita juga harus melakukan konsolidasi atas proses tersebut di dalam kertas kerja, di dalam worksheet. Ya. Nah, ada beberapa hal yang pertama yang harus kita pahami, yaitu ada transfer at cost. Maksudnya gini, kalau misalnya sebuah perusahaan anak atau induk membelinya 100, ya, $100 atau 1 juta, misalnya 1 juta rupiah gitu. Dibelinya persediaan itu segitu, lalu dia kirim ke induknya atau ke anaknya, pokoknya di dalam satu grup perusahaan di harga yang sama. Jadi dibeli 1 juta, dikirimkan harganya 1 juta juga, ya, karena dianggap ini satu perusahaan, sehingga dikirimnya di at cost. Itu namanya dikirimnya atau ditransfer at cost. Tetapi sebentar. Ini ada yang mute. Kita mute dulu. Please, Kak Uli suaranya ada. Oke. Oke, sudah termute ya. Nah, ada juga yang ditransfer di harga profit atau loss. Jadi misalnya dibelinya 1 juta dari luar, dia transfer 1 juta atau lebih ya, 1.200.000, 1.300.000 seperti itu. Itu yang disebut dengan transfer dengan profit. Atau ditransfer dengan loss, bisa juga ditransfer dengan rugi. Dia beli barang itu, dia beli persediaan itu dari luar 1 juta, dia malah transfer ke pihak lainnya 800.000 gitu ya. Bisa juga, karena satu grup. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu ya, misalnya company A, ya, company A, anaknya dia ini satu perusahaan tentunya ya, satu grup gitu. Dia beli 2.400 dari luar, dari pihak luar, lalu dia transfer ke satu perusahaan afiliasinya 3.000, lalu perusahaan aplikasinya jual keluar 3.500. Nah, bisa juga ini kondisi yang sudah terjadi sepenuhnya, Mas Bapak, adik-adik ya. Jadi sudah dibeli dari pihak ketiga dari luar oleh perusahaan, ditransfer ke perusahaan satu induk, perusahaan satu induk itu juga sudah menjual kembali ke pihak ketiga, pihak lain, kira-kira gitu. Ini sudah selesai. Ini yang belum selesai. Jadi dibeli dari luar 800, dijual 1.000, tapi si perusahaan B ini masih menyimpan persediaan itu di gudangnya, belum ditransfer keluar. Oke. Nah, kemudian kita lanjut.
Sehingga dari sini nanti akan muncul yang namanya unrealized profit or loss. Kan sudah dijual nih 800, dijual ke company B, dijualnya 1.000, tapi ini satu perusahaan afiliasi ya, maka si company B ini kan sebenarnya sudah mencatat adanya laba 200 ya, dari 1.000 dikurang 800. Tapi laba ini apakah sudah boleh kita anggap sebagai realized atau masih unrealized? Ini pertanyaannya. Kalau kita memandang bahwa A dan B adalah satu perusahaan sebenarnya, satu induk, maka untung 200 ini masih semu. Artinya bisa aja kan company A sama company B buat kesepakatan, ayo transaksi gitu. Padahal sebenarnya nggak ada transaksi, mereka cuma niat mau membuat untungnya si perusahaan A ini naik. Padahal itu nggak ada transaksi, hanya akal-akalan mereka karena mereka satu grup. Sehingga kita boleh mengatakan transaksi model begini itu masih unrealized. Belum terrealisasi labanya. Kalau bahasa kita orang Medan, labanya itu masih ece-ece ini yang 200. Karena misalnya kita orang tua, ya, kita suruh anak kita, dua-duanya saling transaksi, udah kau jual aja ke siapa. Misalnya anak saya Maria sama Hiskia, Maria jual itu barang persediaanmu ke Hiskia, jualnya 1.000. Dulu kamu beli 800 kan? Ya, untuk jual aja. Padahal si Hiskianya sebenarnya nggak mau beli. Gitu. Tapi karena mereka dalam pengendalian kita, transaksi itu bisa kita laksanakan walaupun pihak-pihaknya sebenarnya tidak secara rela melakukan transaksi itu. Sehingga transaksi model begini masih kita katakan sebagai unrealized profit. Ya, kalau rugi ya kita anggap unrealized loss. Gitu. Oke, kemudian nanti ini bisa adik-adik baca ya tentang itu. Kita nanti masuk langsung ke ininya aja, ilustrasinya. Ya, ini belum ilustrasi, ini masih cerita sebenarnya nih, ya masih cerita-cerita. Nanti bisa kalian lihat nanti di sini. Ya, ini masih cerita. Intinya adalah belum bisa kita mengakui profit atau loss kalau misalnya barang persediaan itu baru dijual dari induk ke atau dalam satu grup tapi belum dijual kepada pihak ketiga. Defer unrealized profit or loss on the parents books ya. Ini penundaan di parent ya. Jadi profit or loss itu kita tunda. Ya, nanti kita akan lihat. Ini enggak semuanya bisa dibaca dulu di rumah. Ya, saya lebih suka nanti kita langsung masuk ke bagian ilustrasinya. Ya, kita lihat dulu di sini ya. Oke. Nah, ada dua, ini kita masuk langsung ke ilustrasinya ya, adik-adik. Ada dua sebenarnya mekanisme yang terjadi ya antara penjualan ini. Ada satu penjualan yang kita sebut sebagai downstream sale ya, yaitu penjualan dari induk ke anak. Kan down ya, turun ya, dari induk ke anak. Nanti akan ada penjualan upstream, penjualan dari anak ke induk. Itu upstream. Kenapa berbeda? Kalau perusahaan itu dimiliki 100%, misalnya perusahaan A memiliki perusahaan B 100%, maka downstream sama upstream itu nggak ada bedanya. Sama saja efeknya. Pencatatannya pun sama. Kalau kepemilikannya 100%. Downstream sama upstream itu baru akan berbeda jika kepemilikannya tidak 100%. Ya. Jadi kepemilikannya itu tidak 100%. Misalnya mari kita lihat ya, ini ilustrasinya. Dari mulai sini mari kita lihat pelan-pelan. Nanti di upstream kita lihat bedanya apa. Ya, yang pasti itu tadi yang saya sampaikan tadi, downstream sama upstream itu tidak berbeda jika kepemilikannya 100%. Oke, maka contohnya tentunya tidak akan 100% kepemilikannya. Oke, kita mulai dari sini ya. Di sini kita yang akan pelan-pelan ya, dari mulai sini ya. Oke, kita lihat ya. Mari kita lihat picking up with the example in chapter 3 ya. Kita ngambil lagi contoh yang sudah dimulai dari chapter 3 to illustrate more fully the treatment of the unrealized intercompany profit ya, untuk
ngambil contoh ini ya, saya langsung bahasa Indonesiain aja ya supaya nggak lama. Asumsikan beberapa keterangan-keterangan di bawah ini, kira-kira gitu ya. Kita lihat nomor 1, ya. Ada ingat-ingat semua ya, nanti biar kita tahu di bawah. Peerless Product Corporation membeli 80% Special Food Incorporation. Jadi Special Food ini dimiliki 80% pada tanggal 31 Desember, ujung tahun ya, 2000X0. Ya, pada nilai buku. Ya, masih agak bersahabat soalnya. Dibeli pada nilai buku seharga 240.000. Berarti 240.000 ini setara dengan 80% kepemilikan. Fair value of special food non-controlling interest, jadi nilai pasar dari kepemilikan non-pengendali atau kepemilikan minoritas, itu adalah 60.000. Berarti total nilai perusahaan kan 240.000 tambah 60.000. Ya, ini 80%, ini 20%-nya. Ya. Ini kebetulan tadi katanya ya dibeli pada nilai pasar, jadi nggak ada diferensial seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Sepanjang tahun 2001, Peerless report separate income, ya, dia melaporkan, si Peerless ini melaporkan $140.000 income terpisah dari operasi reguler dia, dan mengumumkan dividen 60.000. Peerless tentu induk ya. Si Special Food juga mengumumkan hal yang sama. Kita katanya ada net income 50.000 dan mendeklar dividen 30.000. Itu si Special Food. Peerless account for its investment in special food using equity method, ya seperti yang kita gunakan selama ini, itu adalah metode equity method. It's record its share of special food net income and also adjust for unrealized intercompany profit using the fully adjusted equity method. Jadi dia menggunakan metode ekuitas. Sebagai ilustrasi atas efek downstream inventory sale, ini yang menjadi topik kita hari ini di bab ini, ya. Untuk ilustrasi penggambaran penjualan inventory downstream, berarti induk ke anak, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Maret 2000X1, Peerless membeli 7.000 inventory dari luar ya, dari pihak ketiga, ya, bukan dari satu grup, ya. Peerless membeli 7.000 dan ya perhatikan, dan resell, menjualnya kembali ya kepada Special Food harga 10.000. Barang yang dia beli 7.000 dia jual kepada Special Food 10.000 pada tanggal 1 April. Ya. Berarti ini sudah memenuhi tadi yang kita jelaskan di atas, ini penjualan downstream dengan profit. Ya, untungnya 3.000. Tinggal sekarang mari kita lihat apakah untung ini realized atau unrealized. Peerless record the following entry on its books. Jadi dia mencatat nilai ini pada bukunya. Pada tanggal 1 Maret 2001, karena Peerless memang membeli dari pihak luar, maka kita mencatat inventory pada persediaan. Ya, sebentar ya. Inventory pada persediaan. Sebentar. Oke, jadi sampai di sini tadi ya, karena dia memang membeli dari pihak luar, maka dia mencatat ini pada tanggal 1 Maret 2000X1. Jadi tanggal 1 Maret itu dia catat inventory pada cash 7.000 ya, untuk merecord yang penjualan dari luar tadi. Ya. Pembelian dari luar perusahaan. Pada tanggal 1 April, karena dia barang yang dia beli 7.000 itu dijual kembali kepada Special Food, ini kan katanya resells Special Food, maka dia mencatat jurnal ini pada tanggal 1 April. Dia terima cash dari Peerless, dari Special Food, dijual
dan mencatat angka penjualan 10.000, ya. Nah, karena dia menggunakan sistem perpetual, maka di saat yang bersamaan dia mencatat adanya pengakuan cost of goods sold dan inventory sebesar 7.000. 7.000 dia catat COGS sebagai harga pokoknya, dan dia catat pengurangan inventory 7.000. Gitu. Jadi setidaknya dari jurnal 2 dan 3 dia sudah mengakui adanya selisihnya ini kan sebenarnya selisihnya ini 3.000 ini kan sebenarnya adalah laba, ya. Otomatis jadi laba, ya. Layar kalian sekarang apa ya? Layar kalian sekarang di halaman berapa? Masih di bagian yang saya sampaikan kan? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke. Nah, benar. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya adalah, apakah Special Food sudah jual keluar? Ya, itu yang akan mau kita lihat menjadi pembedanya. Nah, oke. Special Food Record the Purchase, ini bukunya Special Food sekarang. Jadi ini semua bukunya Peerless sebagai induk perusahaan, lalu Special Food sebagai anak perusahaan record the purchase of the inventory from Peerless with the following entry. Jadi pada tanggal 1 April 2021 dia mencatat inventory 10.000, ya. Bagi dia inventory itu nilainya 10.000. Bukan 7.000 seperti si Peerless. Peerless yang membelinya di harga 7.000, tapi dia membeli di harga 10.000. Terlepas dari apakah transaksi itu dilakukan secara fair atau unfair. Bisa aja unfair kan, artinya dipaksakan si Peerless menjual kepada Special Food, karena toh mereka satu perusahaan, sehingga bisa aja ada intervensi untuk melakukan penjualan dengan cara seperti itu. Kemudian mari kita lihat ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah penjualan itu resell in period of corporate transfer. Jadi semuanya itu terjadi di periode yang sama. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa Peerless membeli 7.000 dari eksternal, lalu Peerless menjualnya secara internal dalam satu konsolidasi perusahaan 10.000, dan kemudian Special Food menjualnya dengan harga 15.000. Let's see ini ya, mari lihat tanggal-tanggal ini. Semuanya 2000x1, 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 semuanya 2000x1. Artinya ini semua ada di dalam 1 tahun anggaran, ya, 1 pembukuan. Ini sedikit lebih mudah, sebenarnya semua mudah sih, ya, tapi ini sedikit, artinya ini sudah selesai. Ini transaksinya sudah selesai. Barang yang dibeli oleh Peerless dari luar 7.000 dan dijualnya internally ke Special Food 10.000, itu juga sudah dijual secara externally oleh Special Food keluar perusahaan seharga 15.000. Kemudian kita coba lihat ya di sini ke bawah. Nanti ini bisa lihat, tapi yang pasti ini satu tahun. Maka jurnal-jurnalnya pada tanggal 5 November 2001, Special Food record the sale of non-affiliated party with the following entry. Jadi dia akan mencatat jurnal-jurnal ini di tanggal 5 November. Dia juga menggunakan sistem perpetual. Sehingga tanggal 5 November dia mencatat dia terima kas, dan kemudian dia juga ngakuin penjualan. Kemudian dia juga melakukan jurnal untuk merecord pengakuan harga pokok dan pengurangan persediaan. Ya, cost of goods 10.000 dan inventory 10.000. Jadi dia mengakui 5.000 keuntungan. Jadi kalau kita berpikir sederhana ya, kita kan harus mulai memikirkan sederhananya. Kalau jurnal-jurnal ini kan sebenarnya adalah hasil dari apa yang mau kita laporkan kan, kira-kira gitu. Pikiran sederhananya apa sih?
dibeli dari luar 7.000, dijual internally 10.000, lalu dijual externally lagi 15.000. Maka untungnya bagi perusahaan ini sebagai sebuah konsolidasi ya, sebagai perusahaan yang consolidated company, dia jual keluar 15.000, beli dari luar 7.000. Jadi sebenarnya keuntungannya 8.000. Dan itu terjadi di tahun yang sama. Artinya keuntungan 8.000 itu secara logis sudah bisa kita akui. 7.000 beli dari luar lalu dijual 15.000, maka kita sudah bisa merecognize 8.000 keuntungan, dan itu sudah realize profit, bukan lagi unrealized. Karena terjadi di tahun yang sama. Ya, kira-kira ini. Jadi kan hitung-hitungan ini kan sebenarnya hanya pikiran refleksi dari apa yang kita pikirkan tadi. Jadi 8.000 keuntungannya. Kalian boleh lihat nanti penjelasan secara deskripsinya bisa dilihat lah ya. Tapi saya rasa yang penting bagi kita pertama ini adalah menyadari bahwa memang untungnya 8.000. Tinggal bagaimana kita merekodnya sebagai sebuah pencatatan. Ya. Ini bisa dilihat di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana konteksnya kalau itu terjadi dijual di periode selanjutnya. Tapi sebelum ke sini, adik-adik nanti ingat ya, ini beberapa hal ini kita lihat, ini akan sedikit berbeda nanti dengan kalau penjualannya upstream. Maka nanti penjualan upstreamnya kita nggak lama, karena tinggal membandingkan kalau downstream tadi seperti apa, upstreamnya seperti apa. Nah, sekarang gimana kalau penjualan itu tidak terjadi di periode yang sama? Ya, misalnya lihat di sini ya, tadi kan kita sudah lihat itu semuanya terjadi di tahun yang sama, 2000X1. Nah, sekarang dibeli dari luar itu Maret tanggal 1, dijual internally April tanggal 1. Nah, tetapi Special Food tidak menjualnya di 2000X1, dia menjualnya keluar, externally-nya dijual di tanggal 2 Januari 2000X2. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi, pertanyaannya tinggal how we can record-nya. Bagaimana kita merekodnya? Kalau kita merecord seperti ini, adik-adik nanti bisa baca ini di rumah ya, untuk melengkapi apa yang saya jelaskan. Tapi sebenarnya semua teks-teks ini ada dalam penjelasan saya berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Maka pada tanggal, ada kita lihat di sini ya, coba sebentar. Under the equity method, Peerless record its share of Special Food income and dividend untuk tahun 2001 ini. Ini jurnal standar kita ya, karena dia mengumumkan apa namanya? Bentar, kayaknya ada yang miss. Sebentar, saya cek ke atas ya. Oh, ini, oh enggak sih, enggak. Nanti kita lihat ya. Saya kok perasaan ada yang miss gitu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lihat saja. Oke, seperti yang tadi kita lihat di atas, Special Food kan mengumumkan laba 50.000 ya, karena dia adalah anak perusahaan Peerless dengan kepemilikan 80%, maka dari 50.000 itu maka 80%, ini sorry tulisannya jelek, nulisnya pakai mouse soalnya ya, kali 50.000 ya. Ya, ini jadi 40.000 ya, seperti yang sudah kita tahu di chapter sebelumnya ya. Ini menjadi seperti ini. Nah, sama dengan dividen yang dibagikan katanya tadi 30.000, maka itu haknya Peerless sebagai induk adalah 24.000 ya. 80% dari dividen yang dibagi. Oke, ini mungkin udah terbiasa ya, kalau ini gampang lah, kalian bisa paham, nggak susah. Tinggal sekarang bagaimana masalah inventory kan itu sekarang. Oke, mari kita lihat di sini. Ini bagian yang penting adik-adik pahami untuk membedakan nanti penjualan upstream dengan penjualan downstream. Ketika kita melakukan penjualan seperti ini, seperti yang tadi di atas, penjualan downstream, maka sebenarnya 20% itu sudah menjadi kepemilikan si non-controlling interest, NCI-nya. Ya, jadi harus ke sana. Kita catatnya nanti berbeda dengan kalau itu perbedaan antara kalau downstream sama upstream. Ya, itu nanti akan menjadi dasar kita untuk melihat apa perbedaannya. Ini juga yang membuat kenapa upstream sama downstream itu tidak berbeda kalau dia kepemilikan 100%. Oke,
Because we assume that NCI shareholder do not own Peerless stock, they do not share in the deferral of the unrealized profit. Ya, under the fully adjusted equity method, Peerless defer the entire $3.000 ini using the following equity method entry. Jadi income from special food 3.000, investment in special food itu kita kurangi 3.000. Income-nya kita kurangi, investment-nya kita kurangi. Ini kalau penjualannya itu belum selesai ya, ini untuk konteks yang ini. Ini untuk konteks yang ini. Penjualannya itu dilakukan tanggal 2 Januari. Oke. Nah, sekarang ini kita tunda. Inilah untuk mendefer. Ini ya. Jadi under the fully equity method kita mendivers. Jadi jurnal nomor 9 ini adalah mendivers, menunda pengakuan itu. Kenapa? Karena penjualan itu kepada pihak eksternal belum terjadi di tahun 2000X1. Ya. Si Peerless yang membeli dari luar 7.000, jual ke Special Food 10.000, Special Food ini belum menjual itu ke pihak luar di 2000X1. Sehingga kita nggak boleh mengakui adanya laba 3.000. Kok nggak boleh, Pak? Ini kan memang udah real terjadi penjualan. Yes, memang benar terjadi penjualan, tapi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada kemungkinan penjualan itu adalah unfair transaction. Transaksi yang dipaksakan. Kenapa? Karena Peerless sama Special Food ada dalam pengendalian yang sama, ada dalam owner yang sama. Sehingga semua transaksi antar mereka itu kita anggap belum layak, tanda kutip ya, belum layak dicatat sebagai satu transaksi. Maka maka itu kita defer. Kita defer dengan jurnal nomor 9 ini. Ini jurnal untuk menunda pengakuan itu. Membuat dia masih menjadi unrealized gain. Ya. Nah, kemudian mari kita lihat ke bawah. Nah, beginilah consolidated entry-nya untuk worksheet tahun 2000X1. Ya, consolidated worksheet period intercompany sale downstream inventory sale. Ya, ini penjualannya final semua di sini. Ya, nanti coba lihat satu-satu bagaimana angka-angka itu masuk ke sini ya, jurnal-jurnal yang di atas masuk ke sini. Hampir sama dengan yang kita lakukan di bab-bab sebelumnya. Cuman bedanya adalah, jadi ini kita fokus pada inventory. Kalau sebelumnya kan kita general ya, kita nyatatnya itu terus nyatat beberapa hal gitu ya. Kalau ini kan kita bab ini fokus pada inventory. Nanti minggu depan kalau nggak salah tuh fokusnya hutang piutang ya. Satu lagi nanti ada 3 kalau nggak salah ya sampai semester ini berakhir. Nah, jurnal-jurnal standar yang kita gunakan di dalam bab-bab sebelumnya, chapter 2, 3, 4 itu sama ya, tetap akan kita catat seperti ini ya. Tapi ada beberapa pengurangan, ada beberapa tambahan, bukan pengurangan ya. Maksudnya untuk mengurangi pengakuan yang unrealized tadi. Oke, kita coba lihat lagi ini juga sama, ini nggak usah saya jelaskan lagi, ini sama dengan sama dengan semua transaksi yang kita kerjakan dari chapter 2, 3, 4. Nah, sekarang bedanya ini yang belum pernah kita temui di chapter-chapter sebelumnya. Elimination of intercompany sales to special food still on hand. Jadi ini masih dipegang sampai dengan ending inventory di tahun 2000X1. Nah, oleh karenanya, mari kita lihat adik-adik ya, ada beberapa hal yang harus kita koreksi. Ini yang penting ya. Pertama, sales harus kita kurangi 10.000. Ya, dengan mendebetkan itu sales dikurangi ya. Kenapa kita kurangi? Karena seperti yang saya katakan tadi, penjualan Peerless ke Special Food itu belum layak kita catat sebagai penjualan, karena dia masih intercompany sale. Maka kita kurangi. Ketika kita menyusun neraca konsolidasi, maka sales itu kita debit sebesar transaksi antara induk dengan anak. Lalu kalau itu dikurangi berarti kawan-kawannya pun harus dibatalkan gitu.
maka pengakuan COGS, pengakuan harga pokok penjualan juga harus kita batalkan. Tadi kan COGS sudah diakui 7.000 di debit, itu juga batal. Inventory berkurang 3.000. Sekarang kenapa inventory berkurang 3.000? Ini pertanyaannya. Karena inventory itu awalnya berapa sih? Kan 7.000 ya. Peerless kan membeli itu dari pihak luar 7.000. Kemudian Special Food mengakuinya 10.000. Peerless sudah menghapus 7.000 karena dia pindah bukukan ke Special Food. Sayangnya, tanda kutip ya, dia hapus 7.000, Special Food mengakuinya 10.000, jadi naik 3.000 malah. Kalau transaksi itu kita anggap batal, maka harus kita kurangi inventory sebesar 3.000 dalam kacamata konsolidasi ya adik-adik ya. Artinya tidak ada perubahan di pembukuan Peerless, tidak ada perubahan juga di pembukuan Special Food. Yang ada adalah kita melakukan adjustment di kertas kerja konsolidasi. Ya. Nah, ini yang kita submit ke dalam kertas kerja konsolidasi itu. Ya, ini yang berbeda dengan bab sebelumnya. Ya. Ini ya, jadinya konsolidasi. Oke. Ini nanti untuk mengecek adik-adik sudah paham atau enggak, coba cek ini buku besarnya masing-masing untuk melihat ini angka-angkanya dari mana supaya nanti tahu ending balance-nya berapa. Ya, itu untuk ngecek aja sih. Kalau tadi ngikutin cerita saya semua, harusnya nggak ada masalah dengan buku besar ini. Nah, sekarang gimana kalau kita lanjut ke tahun 2000X2 ketika inventory yang tadi tertunda penjualannya itu finally dijual ke pihak ketiga. During 2000X2, Special Food receive ya $15,000 ya dia menerima $15.000 when it sell to unaffiliated party. Jadi akhirnya dia bisa menjual persediaan yang dia punya itu kepada unaffiliated party ya, kepada pihak yang tidak berelasi ya ketiga lah ya. The inventory that it had purchased, jadi tadi itu kan dia membelinya 10.000 ya dari si Peerless ya. Tahun 2000X1 dia jual di 2000X2. Also Peerless record its pro rata portion of Special Food net income ya, dia juga melakukan pencatatan pro rata atas ininya ya, atas laba yang dilaporkan oleh Special Food. Katanya net income-nya 75.000 ya Special Food ya, dan dividennya 40.000. Maka seperti yang sudah-sudah kita mengakui 75.000 ini 80%-nya adalah milik Peerless ya, 60.000 gitu ya. Lalu dia catat juga dividen ya, saya nggak usah jelasin lagi ya, sudah berulang-ulang dari chapter 1. Nah, sekarang masalahnya adalah di sini, jurnal nomor 12. Ya nih. Under the fully adjusted equity method, once the inventory is sold to an affiliated party, the deferral in the equity method account is no longer necessary and is reversed out as follow. Jadi itu kita back ya, kita akui kembali, kan sudah dijual tuh. Maka yang tadi kita defer, yang ini, yang kita defer di jurnal nomor mana tadi ya? Mana sih tadi? Nah, yang kita defer di sini kita akui ya. Jadi investment in Special Food diakui 3.000 naik, income from Special Food diakui 3.000 naik. Income di kredit ya untuk pengakuan naiknya. Jadi investment dia naik 3.000 karena yang tadinya masih unrealized profit menjadi realized profit 3.000, dan tentu karena ini adalah konsolidasi 3.000-nya itu diakui sebagai pengakuan income juga. Itu kalau downstream, jadi induk yang jual ke anak. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan minoritas, kepemilikan minoritas. Karena kepemilikan minoritas itu terjadi di anak. Ya, itu nanti akan kita lihat kalau anak yang jual kepada induk. Inilah consolidated worksheet-nya untuk tahun 2000X2. Ini nanti silahkan dibaca. Ini dari chapter 1 kita udah belajar ini. Ini juga silahkan dilihat nanti ya. Beneran dilihat ya, jangan cuman ya gitu. Nanti dibaca di rumah gitu. Artinya penjelasan kita sebenarnya untuk paham ini. Angka-angkanya kan yang sebenarnya berubah ini di sini ya. Investment Special Food 287.
Ini sih sebenarnya yang paling perlu dipahami, ya, sama inilah ya. Oke, next kita lihat di sini, optional accumulated depreciation and miscellaneous entry-nya ini sama, nah ini juga berbeda, ini kita reversal. Ya, ini yang tadi jurnal si Peerless sebagai induk, ini jurnal untuk konsolidasi. Jadi investment di special put kita akui 3.000, cost of goods sold kita akui 3.000 juga. Jadi secara konsolidasi kita mau menaikkan adanya COGS 3.000 karena tadi memang kita kurangi 3.000. Sorry. COGS-nya kita kurangi 3.000 ya, karena udah karena special put nanti mengakui COGS 10, padahal COGS yang benar itu, HPP yang benar itu adalah 7.000. Nanti kan waktu menjual, kalau dibayangkan di sini nggak ada ininya ya, nggak ada jurnalnya di buku kita. Waktu penjualan ada nggak sih di atas? Kalaupun ada pasti yang saya sampaikan ini benar. Jadi waktu si special put jual keluar, dia kan mengakui HPP 10.000. Kalau diakui HPP 10.000, benar nggak sih HPP 10.000? Enggak, salah. HPP itu nggak 10.000, HPP itu 7.000. Karena kita beli dari pihak luar. Yang beli dari pihak luar memang Peerless sih, bukan special put, tapi sebagai sebuah perusahaan yang terkonsolidasi, maka sudut pandang kita HPP-nya adalah 7.000. Maka kita harus kurangi 3.000. Special put unrealized intercompany profit ini juga silakan dibaca untuk ngecek pemahaman adik-adik, tapi secara inline sebenarnya ini adalah hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan secara deskripsi ya, secara penjelasan tadi. Ya. Ini semua kalau adik-adik baca perlahan sambil nanti dengar record videonya, ini akan terkonfirmasi semua ya, 3.000, 8.000 dan lain-lain ya. Nah, untuk consolidated entry, untuk worksheet-nya tahun 2000X2 ya seperti ini. Ya, ada beberapa yang di-adjust ya, consolidated income-nya ya jadi 238 misalnya gini ya. Misalnya saja ini. Consolidated-nya 223, 75, 63, 3.000 nanti totalnya 238. Ini kan yang mau kita lihat ini kan 3.000-nya. Ya. Kawannya di sini gitu. Ya. Nanti dilihat ya, seperti bagaimana kita menyusun kertas kerja di beberapa bab sebelum bab ini. Oke. Mana ya tadi ya? Kalau saya nggak jalan, oh ya nih. Ini juga untuk ngecek pemahamannya nanti masing-masing coba dilihat kertas kerjanya, kertas kerja bukan kertas kerja, buku besar ya untuk ngecek apakah adik-adik paham proses ini, proses dari 253 tambah 60 kurang 32 dan itu semua ada dari atas. Oke, sampai di situ atau nggak usah lah ya, nggak usah dulu ada pertanyaan, nanti juga digabung saja, terutama pas waktu kita latihan nanti entah minggu depan atau setelah saya kasih soal latihannya. Nanti saya kasih soal latihan sekaligus dengan kunci jawabannya ya, supaya bisa dicocokkan. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana upstream? Upstream sell inventory. Sedikit kok bedanya. Ini jualnya ke atas. Jadi yang beli dari luar siapa? Anak. Dijual ke atas, ke induk. Ya, dijual ke atas atau ke induk. Everything almost same ya, hampir sama semua. Cuman bedanya adalah di sini. Kok nggak ada gambarnya ya? Nggak ada gambarnya ya. Kalau ada gambar gampang, yang mana kemana gitu. Sebentar, kita cari dulu. Ada nggak gambarnya? Oh nggak ada ya. Ya udahlah, dibayangkan aja gambarnya ya. Mana dia tadi? Oke. Kita mulai dari sini, kita cari dulu titik awal cerita contoh kasusnya. Oke, ini di sini ya. Dari mulai sini ya. Nah, lihat ya dia ya. Kalau yang bisa akses dari laptop sebenarnya bagusan lihat di laptop saja. Ya, bukunya atau baca di HP yang layarnya besar. Nanti sambil dengar video sambil dengar suara saya.
Oke, kita lihat ya. We illustrate an upstream cell using the same example as used for the downstream cell, except that special food ya. Kita gunakan contoh yang sama, kecuali special food sell the inventory to peerless. Jadi special food yang menjual. Kalau tadi kan di atas peerless yang menjual ke special food. Asumsikan bahwa special food purchase the inventory pada tanggal 1 Maret sama dengan yang tadi ya 7.000, sama dengan yang tadi. Gambarnya aja nanti dibalik ya. Ini yang ingat sekali lagi yang membeli adalah special food, not peerless. Gitu ya. Dan dijual 7.000 dan dijual 10.000 kepada peerless tentunya sepanjang tahun itu. Peerless hold the inventory until January 2 ya, dari sampai tanggal 2 Januari 2000X2. At which time Peerless sells itu a non-affiliated party sebesar 15.000 tanggal 2 Januari. Jadi semuanya sama, bedanya hanya ini terbalik. Ini penjualan upstream. Mari kita lihat equity method entry tahun 2000X1, saya rasa ini nggak usah saya jelaskan. Ini pengakuan Peerless atas laba 80%, ya, ini selalu berulang untuk semua contoh soal kita. Ini pengakuan atas dividen yang diperoleh, oke. Nah, sekarang di sini bedanya. Di jurnal nomor 15, income from special food itu kita koreksi 2.400. Kita koreksi dengan mendebet ya, di sini. Ini kan dikoreksi ya, dengan mendebet. Investmentnya juga kita koreksi 2.400, kita turunkan 2.400. Ini yang beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita akui kan 3.000 ya, seluruh unrealized gain, bukan unrealized gain, maaf. Seluruh unrealized profit itu kita defer to 3.000 ya. Sementara di sini hanya 80% dari 3.000. Kenapa? Karena kita harus sadar special food itu hanya kita miliki 80%. Artinya 20% dari special food sebenarnya sudah mengeksekut transaksi. Mereka pihak ketiga loh. 20% dari special food itu adalah pihak ketiga. Minority right. Ya, hak minoritas. Jadi itu 600 sudah real terjadi, nggak boleh kita defer. Ya, beda dengan jurnal nomor, coba kita naik ke atas ya, supaya adik-adik paham ya. Beda dengan jurnal yang mana ya tadi ya. Ini nggak enaknya kalau online, bukunya harus di-scroll ke atas. Kalau di kelas kita kan tinggal mana ya tadi ya. Mudah-mudahan dapat ya. Pokoknya yang 3.000 TA ini nih. Ya, income from special food 3.000, investment special food. Jadi jurnal 9. Nanti coba dia ini bandingkan antara proses lahirnya jurnal 9 dengan proses lahirnya jurnal 15 tadi. 15. Kelewatan ya? Kelewatan nggak sih? Belum. Ya, ini ya. Ini 2.400. Maka yang lain-lainnya sama. Jadi consolidated worksheet-nya tahun 2001 ya sama semua. Cuman bedanya ini 2.400. Yang tadi itu 4.000, yang tadi itu 3.000. Ini sama, prosesnya sama, ngitungnya sama. Nothing different. Ya. Ini juga sama, bedanya ini sekarang, ini kan tahun 2001 ya. Ini sama, ya. Desember consolidated worksheet untuk period intercompany sale, ya upstream, ya ini kalau dijual semuanya. Jadi lihat ini juga sama, saya nggak usah ngulangin lagi ya, udah kita jelaskan cukup baik di bab-bab sebelumnya. Nah sekarang ini, eliminated inventory purchase-nya ini berbeda. Kalau tadi kan kita masih ingat ya, bulat saja sales sama COGS 10. Kalau ini tidak, ini sales-nya kita tunda 10.000, COGS-nya kita kurangi 7.000, inventorinya 3.000. Oh ini sama ya. Maaf, ini sama. Nanti pengakuan differnya yang kita tunda, yang berbeda. Ini ya. Lalu itu kita masukkan nanti ke kertas kerja tadi ya yang di atas. Itu sudah. Nah sekarang
Tahun 2000X2, metode ekuitasnya ini standar, ya. Saya nggak usah ulangi, 75 dan 40.000 diakui 80%, 80% itu aman. Nah, ini yang berbeda lagi. Jadi investment in special food 2.400, income from special food 2.400. Gitu ya. Kemudian tahun 2000X2, consolidated worksheet 2000X2 ya sama saja seperti ini. Cuman ada perbedaan, sebentar ya. Boleh lagi ngajar nanti ku telepon ya. Loh, lagi ngajar lah. Bentar ya, Dede ya. Bentar ya, ada telepon cukup penting. Nanti kita lihat ya. Dari bos. Oke, nah di sini bedanya kita hanya memasukkan yang angka 2.400-nya dengan koreksi ada angka 600 nanti di sini. Jadi 3.000, 2.400. Jadi nanti secara matematik 3.000 dengan 2.400-nya ini, bentar ya. Halo, lain nanti bentar aku teleponnya lagi ngajar. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini 2.400 ini. Jadi yang perlu adik-adik perhatikan sebenarnya adalah perbedaannya dengan yang sebelumnya. Sama dengan tadi ya, semua yang mau kita lihat kan sebenarnya perbedaan-perbedaannya supaya lebih cepat belajarnya. 2.400 di sini. Ini ada koreksi 600. Ini yang saya sebut tadi ada koreksi 600. Jadi sebenarnya kita coba lihat gini ya. Sebenarnya prosesnya adalah ini. Jadi keseimbangannya dibentuk oleh ini. Ya. Nanti dilihat nanti ya. Satu. Oke. Saya rasa intinya sih sampai situ. Ini dari pasti sudah tahu buat ini juga sudah tahu. Ini berulang terus. Ya, ini koreksinya ini. Ini faktor koreksinya adalah di sini. Ingat ya lagi kalau jurnalnya model gini di blok abu-abu ini adalah apa namanya? Ini adalah jurnal untuk pembentuk worksheet, kertas kerja konsolidasi, sementara kalau dinomorin itu adalah jurnal dari pembukuan perusahaannya. Ya, jadi kalau jurnal seperti ini kan tidak diposting ke buku besar, kalau yang di blok-blok abu-abu gini. Oke, itu nah, nanti dilihat ini induk ke anak. Sekarang jalurnya naik dari anak ke induk, di mana contoh ini akan mengambil ilustrasi di mana anak itu tidak dimiliki 100%. Karena kalau dimiliki 100% ya tidak ada perbedaan downstream sama upstream. Sekarang ini penjualan arus ke atas, upstream ini maksudnya arus ke atas, itu bagi perusahaan yang tidak dimiliki 100%. Ya, jadi kalau 100% sama aja, itu nggak ada perbedaan antara downstream sama upstream. Oke, udah benar ya mulai dari sini ya? Sudah benar adik-adik mulai dari sini? Halo? Suara saya didengar? Udah Pak, udah. Ya, soalnya nanti kita cocokin rekamannya ya. Harus ini kelihatan banget nih nggak ada yang ulang di rumah. Jadi ya gini hasilnya, ditanya dari mana pun nggak tahu sebenarnya. Oke, kita lihat di sini contohnya untuk penjualan persediaan dari anak ke induk atau dalam istilah buku ini kita kenal dengan upstream. Oke, we illustrate an upstream sale using the same example. Saya langsung bahasa Indonesia kan aja ya. Kita menggunakan contoh yang sama untuk upstream ini seperti yang sudah kita gunakan di contoh downstream. Asumsikan bahwa special food, ya berarti anak ya, membeli
persediaan dari luar tentu ya, bukan dari induknya, dari luar perusahaan, dari luar mereka satu grup lah ya. Ini kan perusahaan memang ada dua, ada Special Food, ada Peerless. Special Food memberi inventory dari luar grup pada tanggal 1 Maret 2000 X1, harganya 7.000 dan dijual kepada induknya, ini jual upstream ya, dijual kepada induknya sebesar 10.000 di tahun yang sama ya, di tahun yang sama. Si Peerless menghold atau memegang inventory itu sampai lewat tahun, yaitu sampai tanggal 2 Januari 2000 X2. Ya, di mana pada tanggal 2 Januari 2000 X2, Peerless menjual itu kepada non-affiliated party atau orang lain ya, bukan dalam satu grup, seharga 15.000. Apa yang dicatat oleh Peerless pada tahun 2000 X1, beberapa mari kita lihat di sini ya. Yang pertama ini adalah yang standar, bahwa diumumkan ada laba, nanti bisa lihat contohnya ke atas ya, angka-angkanya. Yang pasti ini mencatat pembagian laba yang diumumkan oleh Special Food. Jadi Special Food mengumumkan laba 50.000 itu ya, 50.000 dan 80%-nya adalah milik si Peerless sebagai induk perusahaan. Jadi 80% dari 50.000 dicatat menambah investment dan mengakui income dari Special Food. Kemudian dibagi dividen, mungkin dividen 30.000, 80% dari 30.000 itu menjadi miliknya, diberikan kepada Peerless, dan itu tentu mengurangi nilai investment karena sudah diberikan dalam bentuk tunai. Itu jurnal standarnya ya, saya ulangin supaya jadi bahan aja untuk kalian. This entry sama ya, this entry are the same as in the illustration of the downstream sales. Jadi ini sama, kalau yang di dua ini sama. The only difference that is fully adjusted equity method entry to defer the unrealized gross profit is and only for Peerless ownership percentage of Special Food itu 80%. Jadi ya perbedaannya adalah bahwa di dalam konteks ini, minggu lalu kan saya sudah menjelaskan bahwa dibeli 7.000, dijual 10.000, tapi di dalam satu grup, itu kan artinya 3.000 itu kita belum bisa mengakui itu sebagai laba yang fair. Jadi 3.000 itu harus kita defer, harus kita tunda. Waktu kita melakukan pencatatan downstream, maka 3.000 itu sepenuhnya kita tunda. Kalau di sini nggak bisa kita tunda sepenuhnya, karena anak perusahaan itu tidak sepenuhnya milik kita, sehingga 20% sebenarnya penjualan itu sudah real terjadi. Ya, artinya kan Special Food kan dimiliki orang lain 20%, kita hanya memiliki 20%. Jadi yang berhak kita tunda, yang bisa kita tunda pengakuannya adalah 80% dari si 3.000 itu. Nih, 80% dari 3.000 itu yaitu 2.400. Itu yang bisa kita tunda. Hanya ini sih sebenarnya bedanya. Makanya bab ini sebenarnya bisa nggak terlalu lama. Nah, maka kita lihat consolidation process worksheet untuk tahun 2000 X1 ya. 2000 X1 berarti di tahun di tahun pembelian itu dibeli dari luar, lalu dijual ke Peerless, tapi masih belum dijual Peerless keluar. Ya, ini dia mekanismenya. Nah, book value calculation-nya seperti ini. Jadi bisa lihat. Ya, nanti bisa, ini seperti yang sudah di atas. Ini juga masih gampang ya, karena ya hanya 7.000 dan 3.000-nya yang kita tunda. Ya, ini kita hapus 7.000, lalu 10.000 juga kita hapus penjualan, jadi otomatis akan berkurang. Ya, nanti ini harus dilihat pelan-pelan di rumah ya, kalau nggak bisa, harus kalian cari misalnya, oh salesnya 10.000, oh dia di debit ya 10.000 dikonsolidasi gitu ya, jadi 590, kenapa gitu ya. Terus 7.000 juga kenapa COGS-nya dikurangi 7.000 gitu ya. Nah, itu harus dipahami. Jadi 10.000 penjualan kita hapus, COGS 7.000, berarti dengan sendirinya kan 3.000 laba itu, yang ini ya inventory 3.000 ini kita kurangi juga 3.000 inventorinya. Karena inventory itu awalnya beli 7.000, diakui Special Food 7.000, tapi waktu dijual ke Peerless mengakuinya 10.000. Padahal kan kita mau menganggap bahwa penjualan itu belum ada.
maka inventory yang terlanjur dicatat 10.000 itu kita kurangi 3.000. Gitu ya. Ini basic investment account elimination entry-nya. Ini. Ya, nanti dilihat angka ini satu-satu ya. Yang pada umumnya yang berubah itu 37.600, 9.400, itu harus dilihat dari mana. Ya. Itu di situ kalian belajarnya. Kalau itu nggak diulang, percaya deh ya, nggak akan bisa itu. Ini peserta kuliahnya 47, nanti saya lihat metode ujiannya gimana. Saya pengen tahu sih, kalian satu-satu saya ajak ngobrol mungkin 5 menit, nanti saya cicil nanti gimana nanti ngatur ujiannya. Karena kalau ujian dari kertas saja nggak bisa memang, itu banyak nipu-nipunya. Ya, jadi persiapkan kalau nanti ujiannya itu saya tanya jawab langsung, nanti bergiliran, langsung jadi nilai. Lebih gampang daripada saya nilai-nilai juga lagi nanti susah gitu. Bagusan langsung aja. Jadi persiapkan untuk ditanya ya. Kalau 47 itu masih bisa lah sambil jalan, sambil ngapain itu masih bisa untuk ngambil nilai. Oke, jadi ini ya konteksnya seperti ini, salesnya 10, cost of goods sold 7, inventory 3.000. Ini yang kita kurangi. Artinya penjualan itu dibatalkan. Kalau penjualan yang benaran kan waktu penjualan terjadi kan dikredit ya. Ini kita batalkan dengan mendebit 10.000. Cost of goods sold kan sebenarnya di debit kan, kita kreditkan 7.000 di kertas kerja konsolidasi, sehingga dia dihapuskan. Lalu inventory 3.000 kita kurangi, karena terlanjur tadi diakui oleh Peerless sebesar 10.000. Ini buku-buku besarnya, bisa dilihat di sini. Ya. Kemudian consolidation net income untuk 2000X1, yaitu ketika persediaan itu akhirnya dijual kepada pihak ketiga. Jadi Peerless itu sudah berhasil menjual si inventory itu kepada pihak ketiga. Oke. Kalau itu yang terjadi, kita bisa lihat gini ya. Jadi di awal tahun dulu ya, di awal tahun katanya, bukan di awal tahun, jurnal yang standar yaitu pengakuan atas laba yang dihasilkan oleh Special Food, laba yang dihasilkan Special Food katanya di tahun kedua kan 75.000 ya, dan itu 80% adalah milik si Peerless, jadi 60.000 dan dibagikan dividen. Ini saya nggak usah ulangi lagi. Nah, yang ini juga nanti dibaca ya, sampai jadi 177.600. 40, 5.000 dan kurang 3.000 nanti bisa dilihat. Oke. Nah, di tahun 2000X1, maka kita harus mengakui yang tadinya kita tunda. Ya, di jurnal nomor 18 ini, Peerless mengakui pendapatan yang tadinya dia defer. 2.400 dia defer, sekarang investment itu dia recognize, dia akui 2.400. Ya, dan income from special food juga dia akui 2.400. Ya, ini mereverse atau membalikkan jurnal gross profit yang di defer di tahun 2000X1. Lalu dinaikkan seperti itu. Ya. Oke. Nah, figur 66 mengilustrasikan hal tersebut. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang terjadi di tahun 2000X1. Di 2000X2. Nah, ini setelah persediaan yang tadi dibeli oleh Special Food dan dijual kepada Peerless di 2000X1, dan itu akhirnya terjual kepada pihak luar di 2000X2 oleh Peerless, inilah jurnal konsolidasinya. Yang perlu diperhatikan sebenarnya hanya beberapa ya. Beberapa. Nah, nanti bisa dilihat di situ. Nah, ini book value calculation-nya. Ya. Saya yakinkan dia, Didi. Kalau adik-adik tidak berusaha memahami angka-angka ini dari mana, pelajaran kita akan sia-sia. Dan kalau saya jelaskan sekarang pun, ya kalau saya jelaskan sih gampang aja, tapi saya ingin kalian mencarinya dari mana. Ini ada sih semua sebenarnya. Ya, 15.600 itu adalah NCI-nya, non-controlling interest-nya, dikali dari net income-nya, ditambah dengan 20% dari yang di reversal di 2000X1. Ya, jadi berapa dia 20% dikali net income ditambah dengan 20% yang ditunda, berarti 600 itu kan, makanya nanti 15.600. Nanti harus dicari itu, kalau nggak bisa.
Nah, ini dia ya. Ini reversalnya. Investment of special put naik 2.400, NCI-nya, non-controlling interest-nya, in net asset naik 600, lalu cost of goods sold naik 3.000. Sorry, dikurangi 3.000. Kenapa dikurangi 3.000? Karena dalam konteks dia perusahaan yang terkonsolidasi, cost of goods sold-nya bukan 10.000. Terakhir ini kan cost of goods sold-nya diakui 10.000 ya, karena si Pires menjualnya dengan menganggap persediaan itu nilainya 10.000, maka COGS-nya 10. Tapi sebenarnya tidak. COGS-nya itu cuma 7.000, harga yang digunakan oleh Special Put memberi dari luar. Jadi harus kita kurangi 3.000. Gitu ya. Ini nanti bisa dilihat.